Saudaraku seiman, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada satu hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Biarlah firman-Nya yang menjadi landasan di dalam segala pekerjaan, tugas karya dan kegiatan kita satu hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022, tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu Efesus pasal 1 ayat yang ke-11. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya di dalam Kristus. Saudaraku seiman, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, jika batu kita letakkan di dalam air, yang pasti batu berada di dalam air, tetapi air belum tentu ada di dalam batu. Kemungkinan saja air tidak ada di dalam batu, hanya batu yang di dalam air. Tetapi air tidak ada di dalam batu. Sekarang kita coba meletakkan spons atau kapas ke dalam air. Maka spons atau kapas ada di dalam air, dan sekaligus air ada di dalam spons atau kapas. Spons ada di dalam air, dan air ada di dalam spons atau kapas. Saudaraku seiman, konsep pemikiran Rasul Paulus tentang di dalam Kristus atau en Christo mempunyai arti yang sangat begitu mendalam. Sebab jika Rasul Paulus mengatakan di dalam Kristus, itu artinya setiap orang percaya pasti sudah berada di dalam Kristus, dan Kristus juga ada di dalam Dia. Apabila setiap manusia berada di dalam Kristus dan Kristus di dalam Dia, maka kita yang telah ada di dalam Kristus sudah mendapat bagian atau menerima bagian yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Pertama, mendapat bagian sebagai bangsa yang telah menjadi umat Allah, yaitu umat yang telah ditebus. Yang kedua, ikut ambil bagian dalam segala karya Allah. Yang ketiga, telah dibebaskan dari perbudakan iblis, dosa, dan kuasa maut. Dan yang keempat, mendapat bagian mewarisi kerajaan sorga. Karena Yesus Kristus adalah Allah yang telah datang atau turun ke dunia ini untuk menggenapi janjinya tentang suatu umat yang baru, yang dipilih dan ditentukan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita telah dibebaskan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah anak Allah, Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dia membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis, dan dari kuasa maut. Sehingga kita telah menjadi milik Kristus. Dengan demikian,
maka kita yang telah ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita telah diikut sertakan oleh Tuhan Allah untuk ambil bagian dalam segala karya Allah, untuk mewujudkan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini. Dan kita pun ada di dalam himpunan atau rombongan arak-arakan anak-anak Tuhan yang sedang menuju kerajaan sorga untuk mewarisi kehidupan yang kekal. Itulah saudaraku, artinya di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, sekali di dalam Kristus, tetaplah di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kita. Jangan pernah beranjak daripadanya hingga akhir hidup kita. Selamat mengikut Kristus dan selamat hidup di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang bersyukur kehadirat-Mu, karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu, bahwa kami telah berada di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, sehingga kami ikut ambil bagian dalam seluruh rencana-Mu, ya Tuhan Allah, yang telah Engkau janjikan kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, atas anugerah Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi, melalui hari yang telah Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan jugalah yang memberkati kami untuk menjalani hari ini, agar kami mampu melakukan segala kehendak Tuhan dalam melewati hari-hari perjalanan hidup kami. Tuhan jugalah kiranya yang menyertai kami menjalani hari ini, sebab tanpa Engkau, Tuhan, kami tidak dapat jalan sendiri. Tapi bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan, jalan kami akan menjadi terang dengan sinar kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberi penyembuhan dan pemulihan. Yang berduka, biarlah Tuhan hiburkan. Yang menghadapi masalah, Tuhan beri jalan keluar. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan boleh tunjukkan lapangan pekerjaan kepada mereka, sehingga melalui pekerjaan tersebut, Tuhan boleh memberikan rezeki ke dalam kehidupan mereka. Kami serahkan hidup kami, ya Bapa Sorgawi, ke dalam naungan tangan kasih setia-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.